Amin. Saya akan melanjutkan khotbah saya minggu yang lalu. Minggu yang lalu saya berbicara tentang led by God, yaitu tentang yang pertama sebagai domba, yaitu kita perlu mengenal sang gembala. Saya akan lanjutkan kembali ke khotbah saya dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita lihat bersama Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ke-6. Saya percaya semua saudara hafal, tapi kita boleh baca bergantian. Saya baca yang ganjil, saudara bersama ayat yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, dan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku penuh melimpah. Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amen. Nah, saya akan lanjutkan dalam Yohanes pasal yang ke-10. Bandingkan dengan Yohanes pasal yang ke-10. Mari kita lihat sebentar, Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10, kita baca beberapa ayat yang ke-11. Saya bacakan demikian. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11. Akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat yang ke-14, saya potong saya dengan cepat. Ayat yang ke-14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ada satu ayat lagi, ayat 27. Sebagai satu perbandingan, ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Saya akan lanjutkan khotbah saya minggu yang lalu tentang dipimpin oleh Tuhan melalui Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, kita tahu bahwa dalam 3 bulan ini kita berbicara tentang right happening atau satu kejadian yang pas, dan saya sampaikan bahwa right happening itu hanya terjadi ketika kita dipimpin oleh Tuhan. Bukan oleh five sense kita, bukan oleh panca indera kita, tapi kita dipimpin oleh Tuhan. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan yang tahu tempat yang tepat untuk saudara? Amin. Mazmur pasal 23 dikatakan kalau Tuhan sebagai gembala, dikatakan dia akan memimpin kita ke jalan yang benar. Juga dikatakan kalau dia gembala, dia akan membawa kita ke air yang tenang, bahkan dikatakan kita akan menemukan padang rumput yang hijau. Nah, jadi dalam Mazmur pasal 23, minggu yang lalu saya katakan bahwa Mazmur 23 itu adalah satu pewahyuan tentang Yesus sebagai gembala agung dan karyanya. Dan itu kalau sudah membaca Mazmur 23 itu ada satu pewahyuan yang dalam tentang Yesus dan karyanya. Jadi dalam Mazmur 23 di sana Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah gembala dan saudara dan saya adalah kawanan domba itu. Jadi hal yang ditekankan dalam Mazmur 23, saudara perlu tahu, saudara perlu realize bahwa Tuhan adalah gembala dan kita adalah dombanya. Jadi minggu yang lalu saya jelaskan tentang, saya review sedikit dalam Mazmur pasal 23. Di sana kita melihat tentang karya agung daripada Yesus Kristus, di mana dia adalah Yahweh Rohi yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dalam Yohanes pasal yang ke-10, akulah gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, melalui kematian Yesus di atas kayu salib, kita lihat di sini, Yesus membuat satu perjanjian dengan manusia. Nah, di dalam perjanjian itu, yang terkandung dalam perjanjian itu, di mana melalui perjanjian itu saudara dan saya dibenarkan, itu dia sebagai Yehova Tsidkenu, mungkin boleh ditayangkan, boleh ditulis sedikit, supaya saudara tahu di sana. Jadi dalam perjanjian itu terdapat bahwa melalui perjanjian itu saudara dan saya dibenarkan, yaitu sebagai Yehova Tsidkenu. Dan kemudian gembala itu juga dia membenarkan kita, dia juga menyucikan kita. Dan juga dia memperdamaikan kita. Jadi Yehova Makades dan Yehova
shalom. Nah setelah itu melalui dalam perjanjian itu juga Tuhan menyertai kita, atau Yehova Shammah. Mungkin saudara bisa melihat ada di YouTube, yang saya agak cepat sedikit. Dan dalam perjanjian itu juga, melalui perjanjian itu Tuhan menyertai kita, dan Dia juga menyembuhkan kita, Yehova Rofe, dan Dia menyediakan dan membawa kita ke dalam kemenangan, Yehova Jireh dengan Yehova Nisi. Nah saudaraku, dalam Mazmur pasal 23 kita melihat tentang karya daripada Sang Gembala. Nah dalam Yohanes pasal yang ke-10 di sana ada dua hal yang perlu domba kenali. Yang pertama, domba itu perlu mengenal gembala dan suara daripada gembala. Nah, melalui Mazmur 23 kita mengenal gembala kita. Bagaimana karyanya dia. Dia membenarkan kita, dia menyucikan kita, dia memperdamaikan kita dengan Allah. Dan juga karena kita sudah dibenarkan, diperdamaikan dengan Tuhan, maka Roh Kudus berkenan tinggal dalam diri kita. Dan melalui karyanya juga kita disediakan kesembuhan, penyediaan, dan jalan kemenangan. Nah itu tentang gembala saudara. Tapi saya ingin lanjutkan minggu ini, saya akan berbicara tentang, jadi dua hal yang harus domba kenali. Yang pertama, dia mengenal sang gembala. Yang kedua, domba itu perlu mengenali suara daripada gembala. Nah, saya akan bahas tentang ini. Nah, bagaimana kita bisa mendengar suara daripada gembala ini? Jadi, mengenal gembala dan mengenal suara daripada gembala. Nah, saudaraku, dalam Yohanes pasal yang, coba kita buka sebentar, Yohanes pasal 16, Yohanes pasal 16, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini saya jelaskan di sini. Jadi domba perlu mengenal suara daripada gembala. Nah, dalam Yohanes pasal yang ke-16, Yesus berkata demikian. Yohanes 16, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya baca saja, saya mungkin agak potong. Tapi lihat dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 15. Dikatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kita potong saja ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, saudaraku, Yesus Kristus itu adalah gembala agung kita. Dan gembala agung kita dikatakan dia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia mati atas kayu salib dan kemudian dikuburkan, dia bangkit pada hari ketiga. 40 hari kemudian dia terangkat ke surga. Dan Yesus berkata bahwa ada lebih berguna kalau aku pergi. Nah, setelah dia terangkat ke surga, 10 hari kemudian dikatakan Roh Kudus dicurahkan. Jadi Yesus berkata ada lebih berguna kalau aku pergi. Karena kalau aku nggak pergi, maka penghibur itu nggak datang. Tetapi karena aku pergi, maka penghibur itu datang kepadamu. Jadi Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, dia mencurahkan rohnya untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi sekarang saudaraku yang memimpin dan mengembalakan kita, itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dalam Efesus pasal yang pertama dikatakan Tuhan telah mematraikan rohnya di dalam hati kita. Jadi setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita dimatrai oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus sekarang itu tinggal di dalam diri kita. Nah, Roh Kudus yang di dalam diri kita inilah yang akan memimpin, menuntun, dan menggembalakan kita. Sudah boleh mengerti di sini? Kalian mengerti, katakan amin. Jadi Roh Kudus yang menggantikan Yesus untuk memimpin, menuntun, dan menggembalakan saudara. Jadi yang memimpin kita, yang menuntun kita, yang menggembalakan kita, itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Karena itu dalam Roma pasal yang coba kita lihat Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi katakan di situ, semua yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Atau dengan bahasa yang sederhananya, anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Jadi setiap kita yang percaya kepada Yesus,
kita dimaterai oleh Roh Kudus atau Roh Kudus tinggal dalam diri kita dalam satu ukuran. Ada dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19, tubuh kita adalah baik daripada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tinggal dalam diri kita, dan Roh Kudus yang di dalam diri kita inilah yang memimpin dan menuntun kita. Jadi Tuhan memimpin kita atau berbicara kepada kita itu melalui Roh-Nya yang ada di dalam diri kita. Dan itu sangat penting saudara dan saya mendengarkan suara Roh yang ada di dalam roh kita. Nah, sekarang saya akan membawa saudara bahwa Tuhan itu berbicara kepada kita melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi Roh Kuduslah yang berbicara di dalam roh kita. Nah, bagaimana kita bisa peka untuk mendengar pimpinan atau suara Roh Kudus yang ada di dalam roh kita? Nah, banyak orang saudaraku yang ingin dipimpin oleh Roh Tuhan. Banyak orang yang mau berjalan dengan Tuhan. Tapi banyak kita yang tidak mengerti bagaimana caranya saya bisa dituntun oleh Tuhan. Nah, saya akan menunjukkan kepada saudara ada tiga dasar yang membuat saudara itu bisa menjadi peka dengan pimpinan Tuhan. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana kita bisa dipimpin Tuhan atau peka untuk kita mendengar suara Tuhan. Nah, yang pertama, saudaraku, dasar yang pertama, saudaraku, untuk saudara bisa dipimpin oleh Tuhan, untuk supaya Tuhan itu, saudara bisa peka mendengarkan suara Tuhan, saudaraku, hal yang pertama yang saudara perlu jadi satu dasar kehidupan saudara, saudara perlu punya satu kehidupan yang saya katakan itu adalah, yang pertama adalah trust God. Jadi saudara punya, untuk saudara bisa peka, untuk saudara bisa bisa dipimpin oleh Tuhan, saudara yang pertama, kunci yang pertama, saudara harus trust God. Memiliki satu kepercayaan penuh atau ketergantungan penuh, bersandar penuh kepada Tuhan. Jadi trust God itu artinya kita bergantung, berharap, atau bersandar kepada Tuhan secara total. Kita lihat dalam Amsal pasal yang ketiga. Sudah kunci, saya pernah sampaikan juga hal ini. Coba Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saudaraku, menaruh percaya, bukan sekedar percaya, tapi menaruh percaya kita kepada Tuhan. Amsal pasal 3, ayat 5 dan 6. Coba kita baca. Saya bacakan. Ganjil sudah baca ayat yang ke-6. Amsal pasal 3, ayat 5 dan ayat ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amen. Dikatakan situ, percayalah kepada Tuhan, maka dikatakan, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, direct your path. Jadi dia akan mengarahkan langkah-langkah kita. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi trust God itu adalah kunci untuk saudara bisa dipimpin oleh Tuhan. Jadi trust God di sini, saudara bukan hanya sekedar percaya, tapi saudara bergantung, berharap, bersandar, atau dengan bahasa lain, saudara punya satu penyerahan yang total kepada Tuhan. Jadi satu kepercayaan yang total, satu penyerahan yang total kepada Tuhan. Jadi dalam Amsal tadi dikatakan begini, janganlah bersandar kepada pengertianmu. Jadi untuk saudara dipimpin oleh Tuhan, saudara harus trust kepada Tuhan. Saudara harus bersandar, bergantung, berharap, dan ada satu penyerahan yang total kepada Tuhan. Maka Tuhan akan direct langkah-langkah kita. Jadi kita harus menyerah total. Kita bukan bersandar kepada pengertian kita atau cara kita. Jadi untuk dipimpin oleh Tuhan bukan berarti saudara nggak boleh gunakan akal saudara atau otak saudara. Tapi yang dimaksud di sini dalam Amsal di sini adalah saudara perlu menundukkan atau menaklukkan pengertian saudara, kepandaian saudara di bawah kaki Tuhan. Jadi kita harus submit pengertian dan cara kita kepada Tuhan. Dalam Yeremia pasal yang ke-17 dikatakan, barang siapa mengandalkan Tuhan, maka dia akan diberkati. Jadi kunci yang pertama, saudara harus trust sama Tuhan. Coba kita lihat satu ayat lagi, Yesaya pasal 30 yang akan bantu saudara. Yesaya pasal 30. Saya trust kepada Tuhan sangat penting. Dikatakan di sini dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Yesaya pasal yang ke-30.
Yesaya 30 ayat yang ke-15 sampai dengan 17, saya bacakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Nah, saudaraku, kunci yang pertama adalah trust God. Trust God di sini adalah saudara submit pengertian saudara, cara saudara, bahkan perspektif kita perlu tundukkan di bawah kaki Tuhan. Jadi untuk saudara dipimpin oleh Tuhan, diperlukan satu ketergantungan penuh atau penyerahan yang penuh kepada Tuhan. Nah, banyak kali saudaraku, kita ini gak bisa dipimpin oleh Tuhan karena kita dipimpin oleh panca indera kita. Kita seringkali dipimpin oleh akal kita. Kita seringkali dipimpin oleh cara kita. Karena itu ketika kita melangkah dengan cara kita, melangkah dengan pengertian kita, Tuhan tidak memimpin kita. Jadi kalau saudara mau dipimpin oleh Tuhan, bukan berarti nggak boleh gunakan otak saudara. Tapi saudara taklukkan pengertian saudara, cara saudara di bawah kaki Tuhan. Mungkin saudara bisa berkata begini, Tuhan, cara saya itu seperti ini, tapi saya serahkan sama kamu. Sekarang pimpin saya. Saudara, itu cara kita untuk kita trust sama Tuhan. Nah, banyak kita melangkah karena mengikuti cara kita. Menurut saya ini benar, dan kita melangkah. Karena itu Tuhan dah pimpin kita. Saudara, untuk kita dipimpin oleh Tuhan, kita perlu trust Tuhan secara total. Kita perlu menaruh pengharapan kita, percaya kita, ketergantungan kita, dan bahkan satu penyerahan yang total kepada Tuhan. Sudah pernah mendengar cerita tentang seorang yang bernama Yakub. Sudah Yakub itu artinya ada seorang yang memegang tumit, ada orang yang nggak mau ngalah, atau orang kalau dalam bahasa yang sederhananya Yakub itu disebut sebagai seorang penipu. Yakub ini orang yang banyak akalnya. Karena itu orang Israel kan terkenal orang pandai-pandai. Yakub ini memang orang yang banyak akalnya. Kalau saudara lihat saudara Yakub ini, karena dia banyak akalnya, dan dia berusaha untuk melakukan sesuatu, bahkan kadang-kadang intervensi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saudara pernah mendengar suatu ketika waktu Yakub ini habis menipu Esau, dan Esau marah, dan dia lari ke Padan Aram, ke tempat Laban, karena Esau mau membunuh dia. Nah, suatu ketika setelah dia di tempat Laban, dia diberkati Tuhan di tempat Laban, tapi karena dengan berbagai macam hal, dia ditipu oleh Laban, akhirnya dia ingin kembali ke tempatnya kembali. Tapi suatu ketika waktu dia mau kembali, dia mengalami satu perasaan takut. Jangan-jangan Esau, kakaknya itu, masih marah dengan dia. Karena itu apa yang dilakukan oleh Yakub? Dia dengan akalnya, dia berusaha bagaimana caranya supaya Esau itu tidak marah. Saudara, orang yang banyak akal, Yakub itu orang yang banyak akal. Karena itu apa yang dilakukan oleh Yakub? Dia kirim seseorang yang membawa satu persembahan. Sudah tahu pemberian itu selalu memanaskan amarah orang. Ini yang dilakukan oleh orang-orang semua. Untuk supaya orang itu baik sama kita main yang namanya fulus. Jadi Yakub ini, zaman Yakub itu sudah. Jadi dia coba tenangkan amarah daripada Esau itu dengan memberikan satu pemberian. Tapi dia punya planningnya banyak. Kalau sampai dengan pemberian, Esau masih marah, apa yang harus aku lakukan? Dia atur strateginya dengan baik. Dia dikatakan dia punya hamba, dia juga punya pekerja, punya istri, dan punya anak-anak. Dia atur sedemikian rupa untuk kembali kepada Allah. Dia atur dengan beberapa lapis. Lapisan yang pertama dikatakan di situ adalah dari pekerja daripada Yakub. Terus kemudian ada lapisan yang kedua. Lapisan yang kedua itu adalah anak daripada Lea atau dari istri yang kurang disukai. Lapisan yang ketiga itu anak daripada Rahel dengan anak-anaknya. Dia paling terakhir. Karena dia punya pikiran begini, kalau seandainya hamba-hamba itu Esau marah dan hamba dipukul, masih ada beberapa lapisan dan dia ada kesempatan untuk lari. Sebab itu Yakub itu orang yang lihat, orang strategik. Kalau sudah lihat di Indonesia itu seperti Pak Susilo. Dia seorang yang cerdik. Dia
dia lihai. Dia atur dengan sedemikian rupa. Nah, setelah semuanya sudah diatur dengan baik, dia ada di tepi sungai Yabok. Waktu di tepi sungai Yabok itu dia apa? Dia ketemu sama malaikat Tuhan. Dan waktu ketemu sama malaikat Tuhan itu dikatakan dia bergumul sampai dikatakan malaikat itu berkata kepada Yakub, Yakub lepaskan aku karena matahari sudah mau terbit. Tapi dikatakan, aku nggak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Ya bergumul sampai malaikat. Dan apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan itu? Sudah tahu apa yang dilakukan? Dia patahkan pangkal pahanya. So, waktu dia patahkan pangkal pahanya, dan kemudian malaikat itu berkata, namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Saya lihat kenapa Yakub dikatakan dipatahkan pangkal pahanya. Waktu dia dipatahkan pangkal pahanya, dia sudah apa? Pincang. Nah, kalau dia pincang, saudaraku, dia pergi ke menghadap kepada Esau, dan saatnya Esau marah, saudaraku, dia sudah nggak ada kekuatan untuk dia melarikan diri. Di situ Tuhan sedang mengajar untuk trust kepada Tuhan. Saudaraku, trust God adalah kunci untuk saudara dipimpin oleh Tuhan. Jadi saudara perlu menaruh pengharapan saudara, ketergantungan saudara, percaya saudara kepada Tuhan. Mungkin saudara sebagai orang yang terpelajar, mungkin saudara seorang yang pandai, tapi taruh kepandaian saudara, pendidikan saudara di bawah kaki Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Saudaraku, trust God adalah kunci untuk saudara dipimpin oleh Tuhan. Saudaraku, trust God itu adalah sangat penting untuk saudara mengalami pimpinan Tuhan dalam hidup saudara. Dan saudara mengalami dalam hidup saudara pergumulan dalam hidup saudara. Kadang-kadang saudara mengalami masalah yang berat. Saudara mungkin melihat, saudaraku, keadaan saudara sepertinya sulit untuk saudara bisa mengatasi. Tapi saya katakan kepada saudara, trust kepada Tuhan. Suatu ketika ada seorang, saudara pernah mendengar seorang yang bernama Daud. Waktu Daud ada di Siklag, dikatakan Siklag dibakar habis. Harta bendanya ludes, istri dan anaknya ditawan. Semua orang-orang yang bersama-sama dengan dia dikatakan memusuhi dia, bahkan marah dengan dia. Saya dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang tertekan, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya dia trust kepada Tuhan. Dan karena dia trust sama Tuhan, maka Tuhan pimpin dia. Dia tanya sama Tuhan, kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan Tuhan berbicara, kejar dan rebut kembali. Nah, saudaraku, untuk kita dipimpin oleh Tuhan, saudara perlu trust kepada Tuhan. Jadi trust kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan, menyerah total sama Tuhan, itulah kunci untuk saudara dipimpin oleh Tuhan. Yang pertama, saudara perlu apa? Trust sama Tuhan. Jadi kuncinya itu adalah trust sama Tuhan. Jadi apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup ini, saudara belajar untuk trust sama Tuhan. Memang kadang-kadang saudaraku, masalah atau tekanan yang terjadi dalam hidup kita seringkali membuat kita itu ragu-ragu dengan Tuhan. Banyak orang waktu menghadapi masalah, kadang-kadang mereka apa? Sulit untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan yang seringkali yang orang lakukan ketika menghadapi masalah atau berhadapan masalah, banyak orang yang apa? Menyalahkan Tuhan. Ada seorang istri Nabi. Di dalam kitab Raja-Raja dikatakan, ada seorang istri Nabi yang dikatakan di situ, dia mengalami kesulitan yang berat. Dia terjepit dengan hutangnya. Saudaraku, dalam keadaan seperti itu, saudaraku, mungkin dia bisa berkata begini, suamiku seorang nabi, suamiku melayani Tuhan, tapi keadaanku kok seperti itu. Saudaraku, kita bisa aja seperti itu. Waktu sudah hadapi masalah, seringkali, saudaraku, manusia itu seringkali, kalau mencari sesuatu untuk dijadikan apa? Kambing hitam. Dan yang lebih parah lagi, saudaraku, banyak orang salahkan Tuhan. Padahal dia, kalau saudara perlu mengerti, saudaraku, Tuhan itu ada satu pribadi yang sebenarnya sama sekali tidak ada apa, sesuatu yang kita patut salahkan. Saudaraku, persoalan atau tekanan yang terjadi dalam hidup saudara, bahkan kalau sama dalam tanda kutip, kematian pun, itu bukan datang daripada Tuhan. Saudaraku, banyak kita kalau menghadapi satu masalah, seringkali kita salahkan sama Tuhan. Saya sangat diberkati Tuhan dalam kitab Yakobus pasal yang pertama dikatakan begini. Semua yang baik itu datang daripada Bapa segala terang. Dan padanya tidak ada perubahan. Saudaraku, Tuhan itu baik dan semua yang baik datang daripada Tuhan. Jadi
masalah atau tekanan, penyakit, bahkan kematian, itu bukan datang daripada Tuhan. Saya baca Alkitab lebih daripada 60 kali. Saya tidak pernah temukan satu ayat yang berkata bahwa kematian itu dipanggil Tuhan. Tapi seringkali ini dipakai oleh orang. Karena itu seringkali kalau melihat kematian, kemudian, oh Tuhan panggil. Saya pun tidak ada ayat di dalam Alkitab, kematian itu dipanggil oleh Tuhan. Sebab kematian itu adalah sebenarnya kalau saya lihat, akibat daripada apa? Manusia yang jatuh dalam dosa. Di dalam Alkitab itu hanya ada 2 orang yang dipanggil Tuhan. Yang pertama itu Henokh. Yang kedua, itu adalah Elia. Itu yang dipanggil Tuhan. Tapi sebenarnya kalau manusia nggak jatuh, saya percaya seluruh manusia nggak akan mengalami kematian. Jadi, semua yang baik itu datang daripada Bapa. Jadi, kalau kita menghadapi satu masalah, saudara perlu tahu bahwa masalah itu bukan datang dari Tuhan. Tapi saya pernah cerita, ada 3 sumber masalah. Yang pertama itu adalah dari diri sendiri. Yang kedua karena dunia sudah jatuh, atau kita tinggal dalam lingkungan orang yang nggak sempurna. Dan yang ketiga, itu karena pekerjaan daripada si setan. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan ketika saudara ada dalam masalah. Tapi ketika saudara ada di dalam masalah, saudara lihat. Tapi saya mau kata kepada saudara, trust kepada Tuhan. Dan waktu istri Nabi itu dikatakan dia terjerat dengan hutangnya. Dia tidak menyalahkan Tuhan, tapi yang dilakukan adalah dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Elisa dan dia berkata kepada Elisa, Elisa, aku ini istri daripada seorang nabi dan suamiku telah meninggal dan aku sekarang punya masalah. Dan kemudian Elisa berkata, apa yang kamu inginkan daripadamu? Memang istri Nabi ini tidak menjawab apa-apa. Tapi saudara dari bahasanya dia berkata, Tuhanmu sanggup menolong. Dan itu ketika Elisa berkata, apa yang kamu inginkan daripadaku? Dia diam. Dan kemudian Elisa melanjutkannya. Dia berkata, apa yang ada pada kamu? Istri Nabi itu berkata, sedikit minyak yang ada dalam rumah. Ambil itu minyak dan ambil bejana-bejana yang kosong dari tetanggamu, dari mana saja kamu bisa dapatkan, dan kemudian tuangkan minyak itu ke dalam bejana-bejana yang kosong. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, istri Nabi menaruh trustnya kepada Tuhan. Dan saudara, apa yang dilihat? Apa yang terjadi? Ketika istri Nabi itu menuangkan minyak dalam bejana-bejana yang kosong, kita katakan semua bejana penuh. Dan kemudian dia datang kepada Elisa, dia berkata begini, ada padaku banyak minyak, dan semua bejana-bejana sudah penuh. Dan kemudian apa yang harus dilakukan dengan bejana ini? Dikatakan jual dan bayar hutangmu dan hidup dari selebihnya. Saudara, trust kepada Tuhan ada kunci kalau saudara mau melihat pimpinan Tuhan dalam hidup saudara dan pertolongan Tuhan untuk saudara. Saudara, kunci yang pertama, pimpinan Tuhan itu saudara bisa dapatkan ketika saudara trust kepada Tuhan. Ketika saudara trust sama Tuhan, itu memprepare hati saudara untuk saudara bisa peka dengan suara Tuhan. Tapi ketika saudara mulai ada keraguan-keraguan, mulai ada ketidakpercayaan, mulai ada kekesalan, saudara nggak akan peka ketika Tuhan berbicara kepada saudara. Tuhan tidak berbicara di puting beliung, Tuhan tidak berbicara di gempa bumi, tapi Tuhan itu berbicara di angin yang sepoi-sepoi. Dalam ketenangan Tuhan akan berbicara. Karena itu saudara perlu be still. Saudara perlu tenangkan hati saudara dengan trust kepada Tuhan. Ketika saudara trust sama Tuhan, saudara bergantung, berharap, bersandar dan percaya dengan penyerahan yang total kepada Tuhan, saudara tenangkan hati saudara, Tuhan akan pimpin saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku, kunci yang pertama untuk saudara bisa dipimpin oleh Tuhan, saudara perlu yang pertama adalah trust. Trust God. Nah yang kedua, saudaraku, untuk kita bisa dipimpin oleh Tuhan atau peka dengan suara Tuhan. Yang pertama saudara trust kepada Tuhan. Yang kedua, saudara ini yang agak dalam sedikit. Saudara perlu fellowship with God. Atau bersekutu dengan Tuhan atau bergaul dengan Allah. Saudara, untuk kita bisa peka, saudara perlu apa? Bersekutu. Nah, bagaimana cara kita bersekutu dengan Tuhan atau bergaul dengan Allah ini? Ada dua cara untuk kita bisa bersekutu atau bergaul dengan Allah. Yang pertama, saudara perlu bersekutu dengan firman-Nya. Yang mari katakan amin. Jadi bergaul dengan Allah ada dua cara. Yang pertama yaitu saudara bersekutu atau bergaul dengan apa? Firman. Yohanes pasal pertama dikatakan pada bulan ada firman dan firman itu adalah Allah. Sebab untuk saudara bergaul dengan Allah, saudara bersekutu dengan apa? Firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adalah kalau saudara mengerti, firman Tuhan itu adalah suara Allah yang ditulis untuk menjadi standar atau tolak ukur dari setiap bentuk pimpinan Tuhan. Jadi, kenapa kita perlu bergaul dengan firman Tuhan, saudara? Saudara, kalau saudara bergaul dengan firman Tuhan, saudara akan mengerti suara Tuhan. Dan kalau saudara nggak hidup bergaul dengan Tuhan, saudara nggak akan peka dengan suara Tuhan. Jadi,
bersekutu dengan firman, itu kita bersekutu dengan Allah. Dan membuat saudara, yang saya ingin katakan, kalau kita bersekutu dengan firman, atau bergaul dengan firman, itu membuat saudara terbiasa dengan suara Tuhan. Dan itu akan membuat atau membangun kepekaan saudara akan suara Tuhan. Jadi, bergaul dengan Allah, yaitu yang pertama dengan bersekutu dengan firman. Dalam Yosua pasal yang pertama, coba kita lihat Yosua pasal pertama ayat yang ke-8. Yosua pasal pertama. Tuhan berkata kepada Yosua demikian, bukankah telah kuperintahkan, janganlah engkau lupa memperkatakan, ayat 8, kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Jadi katakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Maka engkau akan membuat engkau bertindak berhati-hati, dan perjalananmu akan berhasil. Saudaraku, merenungkan firman, bersekutu dengan firman, itu membuat saudara terbiasa dengan suara Tuhan. Sehingga itu akan membangun tingkat kepekaan saudara. Dan bukan hanya itu, saudara. Ketika saudara merenungkan firman, saudara bersekutu dengan firman, atau saudara baca firman Tuhan, itu memberi makan kepada manusia roh saudara. Dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat dikatakan manusia itu hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi waktu saudara bergaul dengan firman, bersekutu dengan firman, saudara makan firman Tuhan. Nah, ketika saudara makan firman Tuhan, apa yang terjadi? Roh saudara itu menjadi kuat. Mazmur pasal yang pertama dikatakan, orang yang merenungkan firman Tuhan dikatakan, ia akan tumbuh subur seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, ketika roh saudara kuat, roh saudara hidup, saudaraku, maka roh saudara ini akan peka terhadap suara daripada Roh Kudus. Kalau roh saudara itu lemah, roh saudara itu tumpul, maka saudara nggak akan peka dengan suara Tuhan. Jadi roh kita itu ketika saudara isi dengan firman, roh saudara itu jadi hidup. Kalau saya memberikan satu contoh, saudara, handphone. Kalau handphone signalnya lemah, maka ya saudara akan mendengar, itu akan mempengaruhi komunikasi. Ada sampai sekarang saudara mendengar tentang satu perkataan di luar coverage area. Yang bahayanya kalau baterainya mati. Kalau baterainya mati, saudara biasa mendengar apa yang dikatakan dalam suara itu. Not in service. Ya. Saudara, kita sering kalau signal kita lemah, saudara, roh kita lemah, itu akan membuat saudara terganggu untuk saudara bisa dengar suara Tuhan dengan jelas. Tapi kalau roh saudara hidup, roh saudara itu kuat, maka saudara akan peka dengan waktu roh Tuhan berbicara kepada saudara. Dalam Amsal pasal 20 ayat 27 bahwa roh manusia itu adalah pelitanya Tuhan. Roh manusia itu tempat di mana Tuhan berbicara. Jadi untuk saudara bisa peka dengan suara Tuhan, roh saudara harus hidup. Yang mengerti katakan amin. Jadi roh kita harus hidup, roh kita harus kuat. Baru saudara bisa tangkap ketika Tuhan berbicara. Kenapa banyak kita tidak peka? Karena roh kita tumpul. Karena roh kita lemah. Kita tidak bisa nangkap signal dengan baik. Jadi untuk saudara bisa peka, saudaraku, yang pertama saudara harus trust sama Tuhan. Yang kedua, persekutuan dengan roh, persekutuan dengan Allah. Nah, persekutuan dengan Allah itu saya bagi menjadi dua. Yang pertama, saudara bersekutu dengan firman-Nya. Nah, yang kedua, saudara bersekutu dengan Allah. Bersekutu dengan Allah. Yang kedua adalah bersekutu dengan Roh Kudus. Ini yang ingin saya jelaskan pada saudara. Jadi yang pertama, saudara bersekutu dengan firman-Nya, untuk kita bergaul dengan Allah, atau berjalan dengan Allah, saudara bersekutu dengan firman-Nya. Yang kedua, saudara bersekutu dengan Roh Kudus. Kekristenan kita harus mengerti tentang pribadi Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam diri kita. Banyak orang Kristen yang nggak mengerti tentang pribadi ini. Jadi untuk saudara bisa peka dengan suara Tuhan, saudara perlu mengerti tentang bersekutu dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini adalah yang ingin saya jelaskan. Roh Kudus ini adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam diri kita. Dan Roh Kudus inilah yang memimpin kita.
Roh Kudus yang memimpin kita. Dan kalau coba kita lihat Roma 8, nah, kembali lagi untuk boleh dibuka lagi. Dalam Roma pasal 8 dan 14 itu sangat penting saudara, ayat itu saudara garis bawah di situ. Dikatakan di situ bahwa barang siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Nah, Roh Kudus ini adalah pribadi Allah yang tinggal dalam diri kita, yang memimpin hidup kita. Jadi Roh Kudus ini adalah suara yang berbicara di dalam roh kita. Bagi saya, berapa banyak saudara yang pernah mendengar suara daripada Roh Kudus? Saudara nggak perlu angkat tangan. Saya pikir saudara perlu mendengar suara daripada Roh Kudus ini. Nah, dalam Yohanes pasal yang untuk saudara bisa mengerti tentang sebenarnya suara daripada Roh Kudus, saya berikan satu contoh sederhana. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Dan Roh Kudus ini adalah yang memimpin kita. Nah, banyak kali banyak orang yang nggak realize atau nggak sadar kalau dia itu dipimpin oleh Roh Tuhan atau Tuhan berbicara. Saya berikan satu contoh sederhana. Dalam Alkitab dikatakan Roh Kudus itu sebagai apa? Roh penghibur. Berapa banyak saudara yang pernah mendengar satu suara yang seringkali membuat saudara itu ketika saudara lagi gelisah, lagi takut, lagi terus ada suara yang membuat saudara itu tenang. Yang membuat saudara, yang suara itu membuat saudara itu jadi percaya kembali sama Tuhan. Dan yang suara itu yang bisa membuat saudara itu jadi apa? Jadi kuat kembali atau menaruh pengharapan kembali kepada Tuhan. Kalau saudara perlu mengerti, suara yang membuat saudara tenang, suara yang membuat saudara percaya kepada Tuhan, itu adalah suara daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jadi, untuk kita bisa mendengar suara daripada Roh Tuhan, tadi sangat penting apa? Hubungan kita dengan Roh Kudus ini. Pengenalan kita akan seseorang itu ditentukan oleh kualitas hubungan kita. Kalau kita punya hubungan yang dekat, hubungan yang akrab, maka pengenalan kita akan semakin dalam. Untuk saudara bisa mengenal suara daripada Roh Kudus, saudara perlu punya satu kualitas hubungan yang akrab, yang intim dengan dia. Saya ingat, saudaraku, waktu saya pacaran sama istri saya, sering saya pakai ini sebagai ilustrasi untuk kita bisa membedakan atau mengenal dari suara Tuhan. Saya waktu pacaran sama istri saya di Kuala Lumpur, saya di Timur-Timur. Jarak jauh pakai telepon. Istri saya ini 3 bersaudara. Yang kakak kedua, dia anak terakhir. Kakak yang kedua itu mirip sama dia. Mukanya mirip, suaranya mirip, semuanya mirip. Kalau saudara nggak itu bisa bingung. Jadi mirip saudara. Suatu ketika saya telepon sama, biasanya saya 1 bulan sekali telepon sama ya sekarang istri saya. Kalau dia teleponnya 2 kali, karena keuangan saya terbatas, dia ada. Jadi saya 1 kali, dia 2 kali. Jadi waktu saya telepon, saya diangkat oleh apa? Kakak daripada istri saya. Waktu dia angkat, dia berkata, halo. Saya dengar suaranya, saya pikir itu suaranya apa? Istri saya. Terus saya ngomong, waktu itu belum istri, masih pacar. Saya ngomong, hi honey, how are you? Waktu saya bilang, yang tahu hanya itu, saudaraku. Hi honey, how are you? Waktu dia mendengar suara saya, saudaraku, suara saya itu, dia berkata, hold on ya. Loh. Terus kemudian, wah ternyata bukan istri saya, saudaraku. Jadi dia bilang, hold on ya. Terus akhirnya dipanggil sama dia. Ternyata saya salah. Saudaraku, kenapa? Karena saya masih apa? Hubungan saya masih nggak terlalu akrab, baru tahap pacaran. Tapi waktu dia jadi istri saya, saudaraku, saya bersama-sama dengan dia setiap hari. Saya bukannya suaranya bisa bedakan. Saya bisa bedakan langkah kakinya istri saya. Kalau di rumah anak saya jalan, sama istri saya jalan, saya tahu itu langkahnya kaki saya. Cara buka pintunya saya bisa tahu. Kenapa? Karena saya akrab. Udah selalu bersama-sama dengan dia. Nah begitu juga saudaraku, dalam hubungan saudara dengan Roh Tuhan. Kalau saudara akrab, saudara intim, saudara dekat dengan Roh Tuhan, saudara akan tahu itu suara Tuhan atau itu bukan suara Tuhan. Jadi hubungan saudara itu kualitas hubungan saudara itu ditentukan oleh seberapa jauh hubungan saudara dengan pribadi. Jadi karena itu persekutuan dengan Roh Kudus itu sangat penting.
Nah, mungkin banyak orang yang bertanya begini. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan roh Tuhan yang nggak kelihatan? Kalau mungkin kita bersekutu dengan pribadi yang kelihatan, mungkin kita gampang. Tapi bagaimana saya bisa bersekutu dengan pribadi yang nggak kelihatan? Lalu saya mau katakan kepada saudara, kalau mungkin saya lihat manusia, saya berikan gambaran tentang manusia. Mungkin saudara mempertanyakan begini, bagaimana saya bisa bersekutu dengan Roh Kudus yang nggak real, yang nggak nyata? Tapi saya mau katakan pada saudara, Roh Kudus nggak kelihatan, tapi dia real. Nanti saya jelaskan pada saudara. Manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Manusia yang sebenarnya itu roh, yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Tubuh ini kelihatan. Karena dia kelihatan, maka sudah berkata ini real. Memang real. Karena kelihatan, saudara bisa sentuh, bisa rasa. Karena itu tubuh ini real. Tapi saya mau katakan kepada saudara, manusia yang adalah roh, yang nggak kelihatan, yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh, itu adalah real. Saudara, manusia itu roh, dia nggak kelihatan, tapi real. Tubuh ini hanya rumahnya. Tapi roh itu real. Jadi saudara yang adalah manusia roh, itu real. Dia nggak kelihatan, tapi real. Nah, sekarang saya ingin bawa saudara masuk untuk saudara bisa mengerti. Saudara, tubuh kita real karena kita bisa lihat, karena kita bisa apa? Menyentuh. Yang ingin saya jelaskan kepada saudara, Roh Kudus nggak kelihatan, tapi dia real. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 dikatakan begini. Semua yang kelihatan itu terjadi atau diciptakan oleh yang tidak kelihatan. Sebenarnya yang kelihatan ini menjadi real karena bisa saudara sentuh, bisa saudara lihat, bisa saudara tekan-tekan, saudara bisa rasa. Karena itu real. Tapi saya mau katakan kepada saudara, yang kelihatan ini itu terjadi dari yang nggak kelihatan. Nah, kalau yang kelihatan ini real, yang menciptakan yang tidak kelihatan itu juga lebih real. Sebab waktu Tuhan menciptakan manusia, dia membentuk manusia dikatakan dari apa? Debu tanah, dibentuk. Waktu dia dibentuk, mungkin sudah mirip seperti saya begini, saudara. Dibentuk. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia menghembuskan rohnya ke dalam hidung debu tanah yang dibentuk. Baru kemudian manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi roh Tuhan yang menciptakan manusia, ketika roh Tuhan masuk, maka debu tanah itu, debu tanah yang berbentuk manusia itu, tiba-tiba berubah menjadi makhluk yang hidup. Jadi tubuh yang kelihatan ini diciptakan oleh roh yang nggak kelihatan. Kalau tubuh ini real, maka yang menciptakan itu lebih real daripada yang kelihatan. Kita seringkali berpikir bahwa yang real itu ada kalau kelihatan. Saya mau katakan pada saudara, bukan berarti bahwa yang tidak kelihatan itu tidak real. Saya berikan satu contoh yang sederhana hari-hari. Saya pernah melihat angin. Ada yang pernah melihat angin? Ada yang pernah melihat angin? Tidak ada kan? Tapi real atau tidak? Real. Dia tidak kelihatan tapi real. Karena Yesus berkata begini, memberikan satu ilustrasi kepada Nikodemus. Semua orang yang lahir daripada roh, dia adalah roh. Seperti angin yang pergi, tidak kelihatan, tapi bisa kita rasa. Demikianlah orang yang lahir dari roh. Saudaraku nggak kelihatan, bukan berarti nggak real. Roh Kudus saudaraku nggak kelihatan, tapi dia real. Dia adalah pribadi. Dan dia yang menciptakan saudara. Saudaraku, kita perlu mengerti bahwa dia adalah pribadi, dia person. Dan kita bisa bersekutu dengan dia. Jadi kan itu kalau waktu sudah bersekutu kepada Roh Kudus, dia nggak kelihatan sambil berkata, Roh Kudus, I love you. Mungkin jangan sudah berpikir bahwa sudah sedang berbicara kepada sesuatu yang nothing, sesuatu yang hampa, tapi sudah sedang berbicara kepada pribadi yang menciptakan saudara. Sebab Roh Kudus salah satu pribadi yang real, yang nyata. Karena itu kita bisa berbicara dengan dia. Memang kalau saudara berbicara dengan orang yang bisa saudara pegang, saudara itu, mungkin saudara bisa real. Tapi saudara mau katakan Roh Kudus itu real, pribadi yang real. Memang waktu saudara bersekutu dengan Tuhan, saya dalam pengalaman saya pribadi ketika saya bersekutu dengan Roh Kudus. Dan kadang saya waktu bersekutu dengan dia, sepertinya nggak rasakan kehadirannya, nggak rasakan apa-apa. Kadang-kadang bisa dalam pikiran kita, dalam perasaan kita kayaknya sia-sia. Saya bisa mengatakan kepada saudara, berjalan dengan Tuhan bukan berjalan dengan perasaan saudara.
Tapi berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan roh Tuhan, kita harus hidup dengan iman kita. Karena itu kalau kita katakan perjalanan kita bukan dengan melihat, tapi dengan percaya. Jadi waktu saya bergaul dengan Roh Kudus, kadang-kadang saya ngomong nggak ada respon. Tapi saya ngomong terus. Mungkin nggak ada respon. Saya ngomong terus. Besoknya saya ngomong lagi. Nggak ada respon. Besoknya saya ngomong lagi. Saya tetap bersekutu dengan dia. Nah, suatu saat sudah tahu Roh Kudus itu, dia, waktu saya ngomong-ngomong, kadang-kadang nggak diresponi. Tapi saya tahu, dia adalah pribadi, saya berbicara dengan dia. Suatu saat kadang-kadang saya hanya ngomong, selamat pagi Roh Kudus. Dia hadir, dia menyatakan dirinya, dia melawat saya, dan nggak ada lagi kata-kata yang saya ucapkan, hanya air mata yang jadi bahasa saya. Saudaraku, ini sering kali saya ngalami. Kadang-kadang ngomong, nggak diresponi. Tapi saya nggak menyerah. Saya ngomong. I love you, Holy Spirit. You are very precious to me. You are the most wonderful person in this world. I love you so much more than anything. I love you more than myself. Bahkan I love you more than dari nyawa saya. Saya ngomong. Nggak diresponi, saya ngomong terus. Karena saya tahu dia pribadi. Dia real. Jadi, kadang-kadang saya tuh nggak diresponi lama. Tetap. Karena itu kita perlu ketekunan kita. Percaya kita. Suatu saat, saudara Roh Kudus itu, dia pasti akan menyatakan dirinya. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kalau saudara ketekunan saudara tahu bahwa Roh Kudus itu ada pribadi, dia juga punya perasaan, dia juga punya pikiran, dia juga punya kehendak. Kalau kita dalam hidup kita ini kita dukakan, kita bisa dukakan dia, kita juga bisa senangkan dia. Kalau kita dukakan dia akan hide, dia akan diam, dia akan sembunyi. Tapi kalau kita senangkan dia akan show up. Dia akan senang, dia akan menyatakan dirinya. Karena itu persekutuan dengan Roh Kudus, saudara, yang perlu saudara lakukan dalam hidup ini, saudara harus bisa membuat Roh Kudus itu tentram dalam hati saudara, Roh Kudus itu senang dalam diri saudara, bahkan membuat Roh Kudus itu menyatakan dirinya dalam diri saudara. Nah, kalau dia menyatakan dirinya, saudara kan bisa mengalami hadiratnya, dia mengalami kuasanya, dia mengalami kemuliaannya, itu saudara bisa alami. Karena itu yang kedua, bergaul dengan Allah. Pertama bergaul dengan firman, yang kedua bergaul dengan Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang real dan lebih real daripada tubuh yang kelihatan. Dia lebih real daripada suami yang ada di sebelah saudara. Dia lebih real daripada istri yang ada di sebelah saudara. Dia lebih real daripada teman yang paling dekat dengan saudara yang ada di depan saudara. Dia lebih real karena dia yang menciptakan saudara. Sebab Roh Kudus itu real, dia pribadi. Kita bisa berbicara, kita bisa bersekutu, kita bisa bergaul. Waktu saudara bergaul dengan Roh Kudus, saudara akrab, saudara intim sama dia, maka saudara akan peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Jadi kita bisa peka dengan suara Tuhan. Yang pertama kuncinya adalah trust sama Tuhan. Yang kedua, saudara perlu bergaul dengan Allah, bergaul dengan firman-Nya, bergaul dengan rohnya. Waktu saudara bergaul dengan firman-Nya, itu akan membuat saudara menciptakan satu habitat, menciptakan satu lingkungan, satu tingkat kepekaan dengan suara Tuhan. Dan ketika saudara bergaul dengan Roh Kudus, karena saudara akan mudah sekali mengenali suara daripada Roh Kudus. Jadi kedua, bergaul dengan Allah. Nah, yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, itu saudara bisa peka dengan atau mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, saudara perlu berjalan dengan kasih. Walk in love. Trust God. Walk with God. Yang ketiga, walk in love. Sebab kenapa yang ketiga, ini ada fondasi yang sangat penting untuk saudara bisa berjalan, bisa peka dengan suara Tuhan. Saudaraku, berjalan dalam kasih, itu membuat saudara akan melatih saudara untuk saudara bisa peka dengan suara Tuhan. Saudaraku, Allah itu, dalam satu yang dikatakan, Allah itu adalah apa? Kasih. Kasih itu adalah Allah. Kasih itu adalah suaranya Allah. Lu bisa mengerti? Allah itu adalah kasih, dan kasih itu adalah Allah. Kasih itu adalah suaranya Allah. Kalau saudara mau mendengar suara Tuhan, saudara perlu belajar berjalan di dalam apa? Kasih. Nah, kasih ini tadi saya katakan adalah suara Tuhan. Saya memberikan satu ilustrasi yang gampang. Kalau saudara pernah mendapatkan ada satu dorongan dalam hati saudara untuk menunjukkan belas kasihan kepada seseorang. Saudara tahu, dorongan kasih kepada seseorang itu adalah suaranya Tuhan.
Karena kasih adalah suara Allah. Pasti bukan suara setan. Kalau suara setan itu selfish, kemarahan, kebencian, rakus. Itu suaranya apa? Tapi kasih itu suara Allah. Ketika saudara ada dorongan untuk menunjukkan kasih kepada seseorang, itu suara Allah. Tadi itu duit. Nah, banyak kali kita dan nggak mau lakukan. Karena itu, waktu Tuhan sering bicara, karena diabaikan, kita jadi apa? Nggak sensitif. Karena itu saudara perlu belajar. Jadi kasih itu adalah suara Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara, kasih itu adalah suara Allah. Jadi kalau ada satu dorongan kasih, itu adalah suaranya Tuhan. Atau kalau di dalam hati saudara ada satu dorongan untuk melakukan satu perbuatan yang baik kepada seseorang, itu adalah suaranya Tuhan. Saudara nggak perlu ragu-ragu lagi, setan nggak pernah berbuat baik, saudaraku. Bahkan suara daging kita juga nggak akan berbuat baik. Tahu manusia itu sangat selfish. Saudara gampang mudah bedakan. Kalau itu kasih kebaikan, itu suaranya Tuhan. Just do it. Amin. Sponsornya naik. Just do it. Jadi just do it. Saudara, itu kalau Tuhan bicara, saudara, Tuhan itu suara kasih itu adalah suaranya Tuhan. Jadi kalau saudara ada satu dorongan untuk melakukan sesuatu yang di dalamnya ada muatan kasih, ada muatan untuk melakukan sesuatu kebaikan kepada seseorang, ada satu dorongan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada satu unsur selfish, itu adalah suaranya Tuhan. Jadi kasih itu adalah suara Allah. Jadi ketika saudara berjalan dalam kasih, maka saudara akan membuat saudara peka dengan suara Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 13, di situ diperinci tentang kasih. Atau kita baca saja, mungkin lebih gampang. Coba kita lihat. Saudara bisa ngerti. Kalau tidak ada unsur itu, saudaraku, dan ada unsur kasih, itu ada suaranya Tuhan. Coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal 13. Kita baca bersama-sama. Kalau sudah didorong melakukan sesuatu yang tidak ada unsur yang ada di dalam 1 Korintus pasal 13 itu adalah suara Tuhan. Coba kita lihat. 1 Korintus pasal 13. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau ada satu dorongan yang ada unsur dalam 1 Korintus pasal 13, itu adalah suara daripada Tuhan. Jadi untuk saudara peka dengan suara Tuhan, saudara harus berjalan di dalam kasih. Nah, saudara lihat, saudaraku, dalam Alkitab. Kenapa Abraham itu dia dipimpin oleh Tuhan? Karena Abraham ini dia berjalan dalam kasih. Suatu ketika waktu dia punya gembala domba, itu campur dengan punya Lot. Dan terjadilah dikatakan pertikaian antara gembala domba daripada Lot dan Abraham ini. Saudaraku, Abraham dia dipimpin oleh Tuhan. Dia berkata kepada Lot begini, Lot, kita ini bersaudara. Saya mau tidak ada perselisihan antara kita. Saudaraku tahu kasih itu tidak ada perselisihan. Saya mau nggak ada perselisihan antara kita. Lebih baik begini. Kita pisahkanlah diri kamu dengan saya. Karena kita ini punya gembala punya domba-domba yang begitu banyak. Kamu pisahkanlah. Kamu pilih mana yang kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Setelah dia suruh Lot milih. Kalau orang selfish, saya dulu dong, dulu dong. Ya. Tapi Abraham berkata apa? Kamu pilih. Saya kasih itu mementingkan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Jadi Abraham dia berjalan dalam kasih. Dia berkata, kamu pilih. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Dan Lot ambil Sodom dan Gomora. Saudaraku, karena Abraham dia berjalan dalam kasih, dia lihat Tuhan pimpin dia. Dia memperoleh tanah berjanji. Jadi kunci untuk saudara bisa dipimpin oleh Tuhan, saudara perlu berjalan dalam kasih. Saudara kasih itu adalah suara Tuhan.
Coba kita ada bersama-sama. Kasih adalah suara Tuhan. Kasih. Saudara, kasih itu adalah suara Tuhan. Saudara lihat, Yesus saudara, dalam hidupnya, dia selalu digerakkan oleh yang namanya apa? Compassion. Belas kasihan. Dia melihat seseorang dan dia tergerak oleh belas kasihan. Dan dia melangkah. Waktu dia melihat dua orang buta, dia berkata begini, Tuhan tolonglah aku, sembuhkan aku. Dia tergerak hati oleh belas kasihan. Dia disembuhkan orang buta. Waktu dia melihat orang banyak yang kelaparan, dia tergerak oleh belas kasihan. Dia digerakkan oleh belas kasihan. Dan mujizat terjadi. Kalau saya lihat kehidupan Yesus waktu dia di muka bumi, dia di-drive oleh yang namanya belas kasihan. Compassion. Ini yang mengendalikan dia. Ini yang menggerakkan dia. Dia dipimpin oleh belas kasihan. Belas kasihan itu adalah suara Tuhan. Jadi kalau dalam diri kita di-drive oleh belas kasihan, itu adalah suara Tuhan. Jadi belas kasihan. Nah, Yesus dikendalikan oleh belas kasihan. Dan belas kasihan atau kasih, itu adalah suara Tuhan. Itu adalah pimpinan Tuhan. Waktu Paulus dia mendapat satu penglihatan, ada orang Makedonia yang dikatakan tolonglah aku, tolonglah aku. Saudaraku, dia di-drive oleh belas kasihan dan Paulus dia pergi ke Makedonia karena disebut di sana terjadi satu revival. Jadi belas kasihan itu adalah suara Tuhan. Jadi kalau sudah melakukan sesuatu didasarkan atas belas kasihan, tidak akan salah. Itu adalah suara Tuhan. Karena itu, untuk saudara bisa peka dengan suara Tuhan, saudara harus belajar untuk berjalan di dalam kasih. Jadi, belas kasihan ini akan membuat saudara, kalau saudara berjalan dalam belas kasihan, itu akan membuat saudara peka dengan suara Tuhan. Jadi 3 hal ini yang ingin saya taruh sebagai satu dasar untuk saudara bisa peka. Yang pertama, trust sama Tuhan. Yang kedua, saudara perlu bergaul dengan Allah. Yang ketiga, saudara perlu berjalan di dalam kasih. Maka ketika saudara trust sama Tuhan, saudara bergaul sama Tuhan, dan saudara berjalan dalam kasih, saudara akan peka dengan suara Tuhan. Sebab Tuhan itu berbicara di dalam roh kita. Roh Kudus ada di dalam roh kita. Amsal pasal yang ke-20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan. Tempat di mana Tuhan menerangi, tempat di mana Tuhan mengiluminasi. Jadi roh manusia adalah tempat di mana Tuhan berbicara. Dan saya mau katakan pada saudara, Tuhan itu selalu berbicara di dalam hati kita. Karena itu sangat penting saudara mendengar suara yang ada di dalam hati saudara. Jadi pimpinan Tuhan itu ada dua cara sebagai pimpinan Tuhan. Yang 99,9999% cara Tuhan berbicara. Itu Tuhan itu berbicara di dalam roh kita melalui satu pesan, satu perasaan, satu dorongan, atau melalui satu suara yang kecil dalam roh saudara. Karena itu, saudaraku, kesaksian batin atau inner witness, atau yang kedua yaitu suara hati atau conscious ini, saudaraku, itu adalah cara Tuhan berbicara. Nah, banyak orang, saudaraku, yang miss dengan Tuhan bicara karena mengharapkan pimpinan Tuhan dalam bentuk yang spektakuler, seperti prophetik atau penglihatan atau mungkin audible voice. Saudaraku, audible voice atau nubuatan atau penglihatan itu memang cara Tuhan berbicara, tapi frekuensinya sangat minim. Nah, banyak kita mengharapkan yang spektakuler, tapi kehilangan yang supranatural. Saudaraku, inner witness, kesaksian batin, suara hati, itu adalah pimpinan Tuhan secara supranatural. Dan Tuhan itu selalu berbicara kepada kita. Nah, dan saya mau katakan kepada saudara, banyak orang, saudaraku, seringkali mengharapkan nubuatan-nubuatan dari orang lain. Saudaraku, nubuatan, kalau saya mau katakan pada saudara, Tuhan tidak pernah berbicara kepada saudara melalui orang lain sebelum dia berbicara kepada saudara terlebih dahulu. Tidak pernah. Sebab Tuhan tidak akan bicara melalui orang lain dulu kemudian baru berbicara kepada saudara. Tidak pernah. Nubuatan itu hanya konfirmasi. Tapi sebelumnya Tuhan pasti berbicara. Karena saudara seringkali, karena kita ini tidak respon, maka Tuhan pakai seorang hamba Tuhan atau nabi yang bernubuat dengan kita. Untuk apa? Mengingatkan kita kembali apa yang Tuhan ngomong sama kita. Jadi, saya mau katakan kepada saudara, roh Tuhan itu adalah pribadi Allah yang ada dalam diri saudara. Yang dia dengan suara kecil, yang dia mau berbicara kepada saudara. Karena itu dengarkan suara Roh Kudus yang ada dalam hati saudara. Itu melalui satu kesaksian, satu pesan, satu dorongan, dan juga melalui satu suara yang kecil. Tapi dengar. Kalau saudara dengar ini, saudara, dan saudara belajar, saudara latih, maka saudara akan peka dan saudara akan dipimpin oleh Tuhan. Dan kalau saudara dipimpin oleh Tuhan, saudara akan mengalami yang namanya right happening.
Amin. Ya, tahun 2015 akan menjadi right happening dalam rock ministry di Singapura. Tuhan berkati. Kembali berdiri.